pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching kelas A. Selamat menonton, terima kasih. Baik, Ibu awali pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah teman-teman masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini pastinya siap ya untuk belajar lagi. Siap, Bu. Baik, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kebutuhan manusia dan juga kelangkaan. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu terkait dengan pelaku ekonomi dalam circular flow diagram. Jadi, kompetensi dasar yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dan perannya dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pelaku-pelaku ekonomi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau bisa dikenal circular flow diagram. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, mungkin dari kalian ada yang paham terkait materi pelaku ekonomi, baik itu pengertian ataupun siapa saja yang masuk dalam pelaku ekonomi? Saya, Bu. Iya, silakan. Itu ada 3, Bu. Yang pertama ada RTK atau biasa disebut dengan rumah tangga konsumsi. Yang kedua ada pemerintah. Dan yang terakhir itu ada RTP, yaitu rumah tangga produksi. Ya, jawaban kalian itu benar, namun ada yang kurang. Jadi, pelaku ekonomi di sini adalah orang-orang yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu sebenarnya ada 4. Yang tadi disebutkan yaitu rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, ada pemerintah, dan yang terakhir jangan lupa yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Dari keempat pelaku ekonomi tadi, mereka itu memiliki peranan masing-masing, di mana untuk rumah tangga yang pertama, untuk rumah tangga konsumsi itu perannya sebagai konsumen, yaitu pemakai atau pengguna barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk peran kedua dari rumah tangga konsumsi yaitu penyedia faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi ini menjadi hal penting dalam terlaksananya perekonomian. Faktor-faktor produksi tersebut ada beberapa, yaitu ada tanah, ada modal, ada keahlian dan juga tenaga kerja. Selanjutnya yang kedua, untuk rumah tangga produksi sendiri perannya itu sebagai yang pertama sebagai produsen, yaitu penghasil barang atau jasa untuk diberikan kepada konsumen. Terus peran yang kedua yaitu sebagai distributor atau penyalur barang dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Dan yang ketiga yaitu penggunaan faktor produksi. Jadi tadi rumah tangga konsumsi itu kan sebagai penyedia faktor produksi. Nah, untuk yang rumah tangga produksi ini yaitu pemakai dari faktor-faktor produksi tersebut. Jadi pihak produsen ini membeli faktor-faktor produksi dari pihak pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah, di mana peran dari rumah tangga pemerintah ini sendiri yaitu sebagai pengatur, di mana pemerintah mengatur perekonomian di masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengontrol. Nah, pemerintah di sini itu mengawasi segala kegiatan ekonomi, baik itu mengenai jumlah uang yang beredar ataupun naik turunnya tingkat suku bunga dan lalu lintas kredit. Nah, selanjutnya yaitu pelaku ekonomi yang terakhir yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri ini memiliki
memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian secara global. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Terkadang suatu negara itu tidak mampu memproduksi produk sendiri, sehingga melakukan kerjasama. Nah, dari kerjasama tersebut sebagai bentuk peran masyarakat luar negeri dengan antar suatu negara. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pelaku ekonomi dan juga perannya. Sampai di sini ada yang belum dipahami, anak-anak? Paham, Bu. Baik, jika paham, Ibu lanjutkan pada indikator yang ketiga, yaitu menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau biasa dikenal circular flow diagram. Nah, di sini Ibu sudah membuat media pembelajaran berupa gambar, yaitu mengenai circular flow diagram 2 sektor dan juga circular flow diagram 3 sektor. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Di sini Ibu sudah menyediakan 2 gambar, yaitu circular flow diagram 2 sektor dan juga 3 sektor. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu 2 sektor. Kenapa disebut 2 sektor? Karena terdiri dari 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Nah, rumah tangga konsumsi ini akan memberikan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian kepada pihak rumah tangga produksi. Dan untuk rumah tangga produksi akan membalas jasa berupa pendapatan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, laba kepada pihak rumah tangga konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu ketika rumah tangga produksi itu sudah menghasilkan barang dan jasa, maka barang dan jasa tersebut akan dijual di pasar barang dan akan dibeli oleh pihak rumah tangga konsumsi. Nah, untuk rumah tangga konsumsi akan membeli barang-barang tersebut dengan mengeluarkan uang dan diberikan kepada rumah tangga produksi. Seperti itu. Mungkin dari circular flow diagram 2 sektor sudah paham anak-anak? Paham. Baik, selanjutnya yaitu circular flow diagram 3 sektor. Nah, kenapa disebut dengan 3 sektor? Karena pelaku ekonominya terdiri dari 3, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan juga pemerintah. Nah, rumah tangga konsumsi ini akan memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produksi. Nah, kemudian rumah tangga produksi ini akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumsi berupa pendapatan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan laba. Nah, setelah rumah tangga produksi tersebut menghasilkan barang dan jasa, akan dijual ke pasar barang dan akan disalurkan kepada rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga konsumsi ini akan membeli hasil barang atau jasa dari rumah tangga produksi dengan mengeluarkan uang. Nah, di sini pemerintah itu berperan memberikan pengeluaran dan juga memberikan masukan, di mana rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi ini sama-sama memberikan pajak kepada pihak pemerintah, dan pihak pemerintah itu mengeluarkan biaya untuk rumah tangga produksi, yaitu sebagai balas jasa sudah melakukan pemproduksian barang dan jasa, dan pemerintah mengeluarkan uang kepada rumah tangga konsumsi untuk sebagai balas jasa telah memberikan faktor-faktor produksi. Dari penjelasan Ibu tadi mengenai circular flow diagram 2 sektor dan 3 sektor, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak Baik. Baik, Ibu kira kalian sudah paham mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu minta silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, di mana nanti kalian itu mendiskusikan atau membuat gambar circular flow diagram 4 sektor. Nah, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi Ibu akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa untuk diskusinya silakan dilanjutkan di rumah, diskusikan dengan kelompoknya, dan juga kita minggu depan ada pretest ya. Baik.
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.